Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, gimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini merupakan hari pertama saya membuat konten, jadi mohon dimaklum sebelumnya kalau misalkan kaku. Kali ini konten yang pertama ini adalah podcast wawancara dengan sahabat saya, dimana katanya saya pernah dengar kemarin sempat DM-an sama beliau. Ya sempat DM-an sama beliau, katanya pernikahannya itu ya berkah sholawat, berkahnya sholawat seperti itu. Jadi kali ini saya mau mewawancara seputar kisah perjalanan cintanya antara Arka dengan Teh Sheila. Sebetulnya bukan karena Gimana? bukan pernikahan doang ini yang karena berkahnya sholawat. Tapi Saya ketemu sama aja berkahnya sholawat kan. Pokoknya saya semuanya yang saya lakukan saat ini, semuanya yang setelah terjadi saat ini, itu semua karena sholawat. ya alhamdulillah. Sampai saya ketemu sama sang istri aja karena sholawat. Ya. Jadi waktu saya pertama ketemu sama Arka itu karena sholawat juga ya. Iya. Jadi pertama waktu itu saya sama Arka itu diundang di salah satu stasiun televisi untuk mengikuti audisi. Ya. Audisi apa tuh? GTV. The Next Sabian. The Next Sabiannya seperti itu. Pokoknya di situ saya sih sebenarnya awalnya nggak kenal sama Arka ya. Tiba-tiba Arka datang ke saya. Terus tiba-tiba kayak sok akrab gitu. Iya, akrab. Saya nanya-nanya sama beliau atau Fikan sampai akhirnya saya ngikut-ngikut sama beliau sampai akrab sama beliau. Iya, dan sekarang bisa jadi apa ya istilahnya salah satu dari sahabat terbaik saya. Alhamdulillah. Masya Dan Allah. saya nggak nyangka loh waktu pertama ketemu itu tepat di bulan Februari tahun lalu, dan Februari tahun sekarang beliau udah nikah, dan saya itu nggak sama sekali saya mikirin itu karena gimana ya, umurnya itu kan masih di bawah saya sebenarnya, tapi beliau di antara anak-anak Sobar Squad aja gitu yang paling cepat beliau gitu. Ya Masya Sama Allah, sekali, itu berkahnya sholawat. ya maksudnya sama sekali nggak kepikiran bahwa Arka yang bakalan duluan gitu. Saya pikir siapa dulu gitu kayak Duluan gitu ya. ya maksudnya ya saya juga pikirannya sebenarnya nggak Arka yang duluan di antara semuanya gitu. Iya. Setidaknya saya yang duluan gitu. Saya juga nggak ada pikiran kayak gitu, cuman saya sering bercanda kan, saya mau nikah, saya pengen nikah dengan sederhana aja gitu kan. Saya cuma sekedar ngomong kayak gitu. Ternyata keadaannya saya mendapatkan istri yang ingin dinikahi sesederhana mungkin. Iya. Masya Allah banget kan. Insya Allah. Saya bertemu dengan beliau pun karena sholawat. Gimana sih, kan banyak nih netizen pasti banyak yang kepo karena kan perjalanan apa ya istilahnya proses antara perkenalan sampai pernikahannya itu bisa dibilang singkat gitu kan. Itu kira-kira gimana ceritanya gitu? Awalnya sih istri saya waktu itu kayak spam like, terus follow, terus minta follow back kayak Nah. gitu. tapi sebelum Sebelum aku istri saya minta follow back, saya ngelakuin hal dulu. Saya kan ngeliat-liat profilnya dia, saya ngerasa wah ini cocok nih gitu buat jadi pendamping saya gitu kan, udah soleha, cantik gitu kan, beda lah gitu. Saya di situ coba sholat istikharah, ya berdoalah sama Allah, ya Allah coba tolong kalau misalkan ini jodoh saya, tolong jodohkan saya dengan dia gitu kan. Kalau misalkan dia bukan jodoh saya, tolong jodohkan lah gitu. Sampai saya maksa gitu kan, maksa. Gitu. Iya, doanya maksa. Oke, siap. Dan akhirnya setelah sholat itu selesai, berdoa selesai, saya keluar main. Kalau nggak salah saya diem di barber di tempat teman saya. Ya. Di situ nggak lama kemudian istri saya ngechat lewat DM, Ya. katanya Assalamualaikum kak, fallback. Di situ kan kalau laki-laki ada yang kayak gitu kan, Ya. langsung wah ini gas nih gitu. Ya Allah, saya bersyukur banget. Doa saya itu langsung Dikabul sama dikabul, masya Allah banget. Itu saya langsung senengnya luar biasa lah gitu, masya Allah. Nah jadi gini kan, ini tentang sholawat nih ya kan, maksudnya berkahnya sholawat bisa mendapatkan istri. Apakah dari mendapatkan istri tersebut Arka apa ya istilahnya mengamalkan
mengamalkan amalan sholawat tertentu atau gimana gitu? Adakah amalan sholawat tertentu buat mendapatkan jodoh? Siapa tahu teman-teman kepo nih. Gitu. Enggak sih, kalau saya biasa mengamalkan sholawat satu itu aja dari dulu. Apa? Kalau misalkan saya pengen apapun, ya apapun itu yang saya inginkan gitu, saya selalu mengamalkan sholawat Ibrahim. Sholawat Ibrahim. Ya, karena Rasulullah sangat menyukai sholawat Ibrahim itu katanya. Terus setelah saya mengenal istri saya mengamalkan sholawat Nariyah untuk mempunyai rumah. Dan alhamdulillahnya setelah saya menikah, ya. Okay. Dan ini buktinya. Iya. Jadi teman-teman apa ya, istilahnya ini adalah satu testimoni daripada fadilah membaca sholawat. Dengan sholawat insya Allah apapun yang kita inginkan bisa terkabul. Karena saya juga merasakan luar biasa berkahnya sholawat. Saya juga bisa mengenal banyak hal, banyak teman-teman dan sahabat-sahabat yang baik seperti itu. Awal muasal Ya, awal muasal saya bisa percaya banget sama sholawat, bisa mengabulkan hajat kita gitu kan. Ya. Saya sholawat 1000 kali ya, sholawat Ibrahim. Berangkat ke kampus, Ya. pulang ke kampus beres. Setelah pulang ke kampus saya mempunyai hajat, saya pengen gamis baru lah gitu ya. Setelah saya pulang, saya beres ininya, padahal saya nggak ngomongkan soal gamis, nggak ngomong apa-apa gitu tentang gamis, nggak minta, nggak apapun. Tiba-tiba orang tua saya bilang, "Kak, ini beli gamis." Di situ kan masya Allah banget ya, saya nggak bilang nggak apa-apa, tiba-tiba orang tua saya ngasih buat beli gamis gitu. Seneng banget, dan di situ saya takjub banget dengan sholawat, makanya saya terus-terusan buat bersolawat, apapun itu sholawatin. Ya, sholawat. Tapi banyak juga sih sebenarnya ya, ada orang kok sholawat niatnya kok untuk dunia. Tapi itu sebenarnya gimana ya? Daripada kita berharap sesuatu, berharapnya itu apa ya, selain Allah gitu kan, mengamalkan sesuatu hal yang apa ya, kayak apa ya, musyrik mungkin seperti itu. Lebih baik kita mengamalkan lewat sholawat. Justru itu dianjurkan seperti itu. Nah, saya pengen tanya nih, perubahan sebelum menikah dengan sekarang menikah itu seperti apa? Masya Allah banget, dari segi apapun semuanya berubah. Gimana? Dari segi mandiri, dari segi keagamaan gitu kan, dari duniawinya, apalagi duniawinya. Sampai-sampai ada yang bilang kalau misalkan kalian menikah, rezekinya tuh makin lancar gitu kan. Bener nggak Bu Raset? Nggak Raset, cek orang mah teka kantongan dini. Iya, itu bahasa istilah Sunda guys. Jadi ya begitulah ya, karena kan namanya setiap orang kan dikasih rezeki sama Allah. Jadi kalau misalkan berdua otomatis rezekinya juga berdua gitu ya, seperti itu. Nah, saya pengen tanya nih sama Tesila sendiri. Dari tadi diam nih, gak ada. Diam mulu. Apa sih yang membuat Tesila itu tertarik sama Arka gitu? Sampai akhirnya kan udah diceritain sama Arka gitu kan, prosesnya seperti itu. Gimana sih, apa yang membuat tertarik sama Jadi awal mulanya itu ada salah satu grup WhatsApp keluarga, terus share video sholatnya terus kayak ngejodoh-jodohin gitu kan, kalau misalkan sama Sila pasti cocok nih gitu. Tadinya Sila sih cuma bilang apaan sih, halu gitu kan. Terus mama juga bilang gitu, tapi lama-lama Sila kepo, terus nyari namanya dia gitu. 2 hari nyari itu ketemu ada Arka, terus dari situ kepo, terus suka, kebetulan kalau dia suka salawat ya, dia juga lumayan ganteng. Oke, siap. Ganteng, terus ya udah tertarik dari situ gitu. Masalah terus. Ini saya pengen tanya nih, proses perkenalan dengan ta'aruf dari ta'aruf sampai menikah itu berapa lama? Saya pertama ketemu sama istri saya tuh dari semenjak chat itu. Dari situ saya udah ngomong-ngomong pernikahan ya. Udah ngomong pernikahan sebulan, kedua bulan ngomongin pernikahan terus kan. Pas 2 bulan itu saya seriusin ke dia bahwa saya mau nikahin dia. Ternyata dia nerima ya. Di situ saya pernah ketemu sama dia sekali gitu kan.
di tempat saudara saya di Jakarta. Iya. Terus yang kedua kali orang tua saya suruh dia datang ke rumah buat nanya-nanya bener gak ini mau nikahin anak saya gitu. Anak saya kan masih kuliah, terus anak saya gini gitu kan, belum punya kerjaan, masih ini apa penghasilan aja dari usaha gitu kan. Tapi kan beda ya, maksudnya kita itu hidup di dunia yang diurus dengan Allah gitu kan. Kalau misalkan kita diurus sama orang tua, mungkin orang tua bisa gitu kan, nggak bisa nggak ada gitulah buat apa ngasih uang buat sehari-hari kadang gitu kan ya. Tapi kalau misalkan kita diurus sama Allah, masa kita nggak percaya sama Allah gitu kan, jalani aja. Dan sekarang juga udah bisa merasakan ya. Iya, pahit banget. Jadi harus percaya sama. Apa sih yang membuat Arka yakin buat memutuskan bahwa ini loh jodoh saya, ini loh pendamping hidup saya yang paling tepat menurut saya gitu. Kalau Arka apapun itu pilihannya ya udah jalannya gitu. Jadi kan sebelumnya sama Asila juga kan Arka pengen nikah gitu kan ya. Terus tiba ketemulah sama Asila. Jadi kayak kita pengen beli makanan tapi nggak punya duit gitu, gimana cara beli makanan. Tapi ketika kita udah ada uangnya, belilah makanan itu gitu kan. Apapun makanannya. Iya. Minumnya teh botol rosa. Teh botol rosa. Oke. Sponsorin. Jadi terus ketambah ini agak gokil sih, maksudnya agak konyol lah maksudnya. Jadi Arka tuh ngelihat dia tuh, menariknya tuh pas lihat foto dia yang waktu ini kayak gini. Oh iya. Berdoa. Iya, saya lihat. Ya itu menarik, Sering dipasang soalnya. menarik, dan Arka ngerasa ada yang beda lah dari hati Arka gitu. Ya itu yang namanya cinta. Iya. Tidak bisa. Ya jadi itu teman-teman, cerita tentang kisah cinta perjalanan daripada Arka dan Teh Sheila, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi semuanya. Jadi kesimpulannya, dengan sholawat insya Allah apapun yang kita inginkan, jodoh apalagi ya, apapun itu. Nah nanti juga misalkan pengen punya apa omongan anak insya Allah selawatin aja dulu. Iya, selawatin aja dulu. Ya, gitu, Sambil insya Allah. sholawat gitu kan. Ya pokoknya perbanyak bersholawat insya Allah. Dengan sholawat maksiat tinggal, segala hajat dikabul, dan insya Allah berkah pokoknya. Amin bil qabul. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.